Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Sebelum melanjutkan video ini, bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video yang terbaru dari channel pendidikan Suyanto.id. Channel ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita lakukan kali ini? Kita tetap memiliki acara yang reguler bersama Ustadz, ulama, Dr. Jainal Mutakin Sofuro. Beliau adalah dosen Fakultas Universitas Gadjah Mada. Nah, kita sapa dulu. Sebelum menyapa, perlu saya beritahu bahwa tema kita selalu adalah kesehatan holistik. Jadi kita menuju sehat jasmani rohani, dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kalau ketemu Ustadz itu bisa berbinar-binar saya, karena pasti ini ngomongin barang baik, tujuan baik, dan untuk orang-orang baik itu memenuhi kriteria wong kang soleh kumpulono gitu, Ustaz. Insya Allah. Innamal a'malu binniyat, Prof. Ya, amin. Ya, insya Allah. Dan kali ini kita berada pada episode keempat, Dok ya. Jadi oleh karena itu kita tetap berbicara mengunjungi para penggemar Suyanto.id dan juga para penggemar Ustadz, dan temanya tadi kesehatan holistik. Mari Ustadz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahu. Mohon izin kami ingin berbagi sharing PowerPoint. Ya, monggo. Ya. Jadi sebetulnya sebagaimana kemarin kita sudah berbincang-bincang mengenai kekenyangan tuh, Prof. Kenyang ini membuat orang tidak pandai atau tidak pintar. Ya, itu ya. Memang posisinya ada di bawah yang di lampu merah ini. Yeah. Jadi kalau kita itu bicara mengenai kesehatan holistik, itu isinya cuma 3 ini, Prof. Oh ya. Lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau. Oke. Ya. Lampu merah kemarin kita sudah memperkenalkan, itu yang dinamakan old vagus. Jadi vagus yang tua. Wah. Yeah. Dan itu dimiliki oleh reptil. Jadi sebetulnya manusia ini merupakan ciptaan Tuhan yang baru. Oke. Jadi jutaan tahun lamanya itu sebelumnya sudah ada makhluk namanya reptil, ya. Dan karena kita makhluk yang baru ini ternyata juga membawa serta ini, ya, saraf-saraf yang ada di reptil, ada di mamalia. Dan sebagaimana dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi manusia merupakan ciptaan yang ahsan. Ahsan itu superlatif, Prof. Oke. The best. The best. The best creature. Jadi makhluk yang terbaik. Namun demikian ada peluang untuk jatuh lagi ke bawah. Oh, ya. Jadi sekali lagi ke depan kita harus senantiasa memposisikan diri pada yang lampu hijau itu. Nah, menarik sekali, Bro. Di era pandemi semacam ini, memang yang lebih menonjol fungsinya itu yang kuning dan merah. Oke. Yang kuning itu sebagaimana Prof
sudah mengenal istilah fight or flight. Right. Ya. Stres, kepanikan, ketakutan, gitu. Dan yang sudah berlangsung lama, itu lama-lama turun ke arah yang merah. Merah. Atau depres, atau putus asa, atau ngelokro, Ya. atau bahkan bisa mengalami dissociative state. Kados dene kesurupan, Prof. Oh. Ya, jadi kesurupan itu adalah karena aktifnya yang merah ini. Oh. Nah, termasuk kasus mati mendadak, Prof. Oh, mati mendadak ya? Iya. Jadi maka nun sewu kalau kita minta maaf, kalau di toilet itu mengejan itu jangan berlebihan. Oh, ya. Minimal pingsan itu atau fainting. Iya, saya pernah. Kok Ya, kelihatannya pet-petan itu, Dok? pet-petan, Prof. Ya. Jadi ini karena kerja dari yang merah ini yang berlebihan. Nah, jadi olfagus ini juga ada cabangnya yang sampai ke jantung dan ke paru-paru. Paru-paru. Ini pada kasus asma misalnya. Jadi ngik, gitu. Itu karena aktifnya yang merah ini, Bro. Oh. Ya, jadi sekali lagi dengan mempelajari 3 warna ini, insya Allah lah pemahaman kita tentang kesehatan holistik itu menjadi jelas. Bisa kita lihat yang di atas itu namanya neuroception. Oke, ya neuroception. Jadi ini istilah yang paling baru di dunia kedokteran, Prof. Oke. Dulu kita hanya kenal perception. Atau persepsi, Prof. Ya. Ya. Nah, dengan adanya istilah yang baru ini, kita semakin menyadari bahwa sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan kita itu lebih banyak yang kita tidak menyadari, Prof. Ya. Dan itu jumlah, kalau di jumlah itu sekitar 90%. Nah, mengapa setiap hari Jumat kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita dibangunkan alam sadar kita. Oke. Takwa itu kan sebenarnya kesadaran penuh, ya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bro. Itu kalau kita mau mengkaji surat Al-Hadid ayat 16. Ya, 16 ya. Alam ya'nilil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Jadi diingatkan alam yakni. Belum tiba saatnyakah bagi orang yang beriman untuk mengingat Allah dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, jadi sekali lagi, Prof, neuroception itu sebetulnya wilayahnya adalah alam subconsciousness. Oke. Di bawah sadar kita. Bawah sadar. Ya. Alhamdulillah kita diberi jatah 10% untuk menyadari, Prof. Itulah yang namanya persepsi. Oh, persepsi. Nah, jadi persepsi itu sebetulnya untuk menerjemahkan alam bawah sadar kita. Nah, inilah, Prof. Sehingga kita perlu menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini, yang kemarin Prof. Suyanto ngendiko, itu kerjanya otomatis atau bagaimana? Namanya saja otonom. Ya. Otonom itu adalah otomatis. Tetapi dengan adanya persepsi ini, Prof, kita bisa mengendalikan, memodifikasi. Jadi misalnya yang merah yang menonjol, ya kita kembalikan ke hijau. Oh, itu tugas neokorteks. Tugas persepsi tadi, laras neokorteks tadi, Bro. Betul. Betul. Jadi mengembalikan ke posisi yang hijau. Sebab apa, Bro? Dominasi masing-masing warna ini secara klinis bisa menjadikan masalah bagi kesehatan fisik kita, Bro. Oke. Dan kaitannya dengan bidang Prof. Suyanto, itu juga mempengaruhi perilaku, Prof. Ya.
Kalau yang merah ini dominan, maka yang terjadi apa, Prof? Badan tuh sakit-sakit. Ya, ya. Itu namanya fibromyalgia. Jadi sudah dikasih obat ini kok otot saya kok jadi sakit-sakit begini. Ya. Ada juga yang minta maaf, Prof, buang air besar berulang kali. Ya. Sering. Itu namanya, sering sekali, frequent. Itu yang dinamakan IBS, Irritable Bowel Syndrome. Jadi buang air besar terus, Prof. Ya. Kemudian ada lagi, Prof, ini kalau bidang kajian psikologi itu namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Oh. Ini minta maaf, Prof, kalau kita tidak mengikuti perkembangan ilmu, itu hanya jadi bingung sendiri. Orang stres itu kan mestinya di lampu kuning, Prof. Ya. Tapi tanda-tanda stresnya itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya. Sehingga baru bisa kita jelaskan setelah adanya revolusi ilmu kedokteran ini. Jadi post traumatic stress disorder. Stresnya itu sudah lama terjadi, Prof. Dulu sudah ya. Namanya PTSD. Nah, perilakunya yang terjadi adalah itu tadi, shutdown. Jadi orang itu jadi ngelokro, jadi putus asa, bahkan bisa menjadikan suicide, ya, atau kesurupan yang Prof sering midanget di SD, satu kelas kesurupan, di SMP kesurupan, SMA, bahkan di perguruan tinggi juga ada loh mahasiswa yang kesurupan. Ya. Itu karena dominasi yang merah ini, atau serabut sarafnya dinamakan old vagus. Ya, jadi itu reptil itu ya. Nah, jadi sekali lagi, Prof, menarik sekali yang merah ini, Prof. Itu kan kalau lingkungannya itu life threatening. Merah, ya. Prof pernah lihat tikus ketika digigit kucing? Ya. Lihat. Itu kan sebetulnya tidak mati, tapi pura-pura mati. Itu namanya death feigning. Death feigning. Berarti pinter tikus sebetulnya. Itu refleks, Prof, yang diciptakan alam. Refleks, ya. Itu mekanisme proteksi, Prof. Supaya nanti dikira mati, kucingnya lari. Gitu. Terus nanti dia hidup, bisa jalan lagi. Jerantal. Ini sebetulnya diciptakan oleh alam ini. Alam. Ya. Subhanallah, proteksi. Nah, kesimpulannya apa, Prof? Sebetulnya manusia itu isinya cuma dua. Yang hijau itu social engagement. Ini silaturahim. Sampai tadi Prof Suyanto, besok kalau saya pensiun kan lebih baik kita senantiasa membuat kegiatan-kegiatan yang terus-menerus bermanfaat. Gitu, Prof? Amin. Karena sebaik-baik manusia itu kan banyak memberikan manfaat. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi social engagement. Kenapa silaturahim itu menjadikan orang sehat, Prof? Gitu. Tadi malam Sabtu ya, sebelum saya ketemu Prof Suyanto, ini kan sudah ada angan-angan, wah besok ada agenda ini gitu, Prof Suyanto, kita akan bincang-bincang. Ini kan sudah jadikan semangat ini, Prof. Ya. Dan setelah tumbuh niat, Allah sudah memberi pahala. Luar biasa. Ketika dilaksanakan, pahalanya dilipat gandakan. Gitu kan, Dok? Luar biasa. Niat saja sudah dapat poin nih, Prof. Apalagi dilaksanakan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan baik sebiji zarah itu pun akan diberi balasan, ataupun kita akan melihatnya. Jadi, Prof, manusia itu isinya cuma dua loh, Prof. Satu social engagement. Yang kedua adalah defense. Defense. Ya, untuk mempertahankan diri atau pertahankan hidupnya, Prof. Nah, pengetahuan yang terbaru, Prof, ternyata defense itu ada dua.
yang bersifat mobile dan yang bersifat immobile. Oke. Yang immobile itu yang merah ini, Prof. Diem saja ya, pura-pura mati, gitu. Gitu, Prof. Jadi death finding, pura-pura mati. Saya pura-pura mati. Sehingga tidak jadi dimakan kucing tadi, Prof. Ya. Ya. Itu proteksi, Prof. Ya, minta maaf, Prof. Ini Prof. Suyanto dari sini kok saya bisa mencium aroma harumnya ini, Prof. Karena apa? Pretending gitu. Ya. Seakan-akan saya mau ke Jakarta, ke bandara. Ya. Saya minta maaf, Prof. Ini orang ketika naik pesawat 15 menit di udara, pramugari memberi pengumuman. Ya, perhatian nih, baling-baling kanan mati gitu. Nah, tahu-tahu penumpang itu sudah ada di emergency room, Prof. Iya, iya. Artinya apa? Dia kan pingsan itu, Prof. Ya, itu sebetulnya karena apa? Yang dominasi adalah yang merah, Prof. Merah, ya. Ya, seperti ketika tentara di medan pertempuran ditembak, dia tidak merasa sakit, Prof. Karena sudah di merah. Karena merah, Prof. Dia itu dalam kondisi ketakutan sebetulnya. Ya, jadi yang namanya tentara pemberani itu apa ada itu, Prof. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kita ini membela yang benar itu siapa? Tapi itu peristiwa bom di mana itu, Afghanistan itu, Prof, ya. Ya. Yang mati banyak luar biasa, termasuk yang ngebom itu ya, subhanallah. Jadi sekali lagi, Prof, yang merah ini bersifat defense. Sehingga nilai ambang nyerinya itu menjadi naik. Dalam keadaan biasa sudah kesakitan, tapi dalam kondisi tertentu dia malah tidak merasa apa-apa. Ya, seperti di anestesi, Dok. Tadi baru terasa loh. Tadi saya... Ya, 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 ya. Dok, saya juga ngalami, Dok. Ketika saya sekolah di Amerika pertama, saking stresnya, saya itu kalau pulang, itu kok tiba-tiba sampai rumah. Nggak ingat jalan di mana-mana. Makan juga begitu. Proses makan itu nggak bisa dinikmati, tiba-tiba kenyang gitu saja. Itu sebenarnya sudah di setengah merah, setengah kuning itu kan, Bro. Luar biasa. Subhanallah. Jadi sekali lagi, Bro, ini hebatnya Allah menciptakan manusia. Jadi manusia luar biasa. Kalau kita hamba Allah itu, kita senantiasa bersyukur. Sedemikian baik Allah menciptakan kita, Bro. Ya, ya. Jadi mekanismenya lengkap, Dok. Apa yang diciptakan Allah itu lengkap sekali mekanismenya. Luar biasa. Untuk mempertahankan, untuk apa ya? Untuk survival, Untuk survive. Ya. Tetap hidup. Makanya muajjal. Manusia itu tidak boleh mati sebelum ada izin. Ya. Jadi kita itu yang harus kita pikirkan bagaimana mengisi dengan yang dipesankan Prof. Suyanto tadi, berbuat baik, terus menerus. Sampai terjadi habituasi. Sehingga kata akhlakul karimah itu ya memang sangat tepat sekali. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, kembali ke yang merah tadi, Prof. Ya. Jadi kalau dominan terlalu kuat juga tidak baik. Ya. Begitu juga yang kuning. Kuning inilah sebetulnya yang bertugas untuk menekan. Oke. Jangan sampai, monggo, Prof. Sebelum ke kuning. Kalau merah dominan nggak baik. Kalau tidak punya merah sama sekali, orang itu baik tidak?
Non sewu, Prof. Yang namanya kuning dan merah itu sudah embedded. Jadi sudah tertanam dalam tubuh manusia. Jadi kita tidak bisa menghilangkan yang merah, ya. Karena faktanya kan kita perlu mencerna makanan, Prof. Ya. Kita, nah, peristaltik gerak usus yang baik itu menjadikan tubuh bisa menyerap makanan dengan baik. Ya. Nah, yang kuning ini kalau ngeremnya berlebihan, Prof, itu yang seperti kemarin kita sebutkan sebagai suduan tadi itu. Ya. Prof sering melihat murid-murid itu kalau mau ujian kompre apa ujian tertutup kan pada mules itu, Prof. Iya, betul. Itu karena kuningnya yang terlalu dominan, Prof. Ya, ketika lampu kuningnya dominan maka kruas-kruas itu ususnya itu. Ya, sehingga kita perlu sekali, Prof, menempatkan yang hijau itu sebagai regulator. Ya, jadi supaya antara yang kuning dan merah itu bekerjanya itu balance. Nah, inilah yang dinamakan sehat mental maupun fisik, Prof. Ya, jadi kalau yang kuning itu mendominasi, maka kita akan merasakan, loh, jantung saya kok berdebar-debar ya. Tensi saya kok naik ya. Kadar gula saya kok naik ya. Karena yang kuning itu pesannya apa itu kepada merah secara logis, Dok? Jadi ini substrat biologis, Prof. Jadi ngerem. Kemarin Prof Suyanto sudah mengenal istilah dampen. Dampen, ya. Jadi kalau yang hijau itu kita biar kalau bahasa Inggris itu kan tidak ada redundancy-nya. Ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan dampen semua, tapi kalau yang kuning ke merah itu inhibit. Ngerem. Ya, ngerem. Tapi ngeremnya itu jangan berlebihan. Jadi seperti kena badai sitokin itu juga pekerjaan kuning itu. Leres, Prof. Leres. Jadi kalau kita itu terlalu cemas, maka sistem kekebalan kita akan menjadi turun, maka corona itu akan leluasa itu, ya, menari-nari di dalam tubuh kita. Ya. Jadi sekali lagi, kesehatan itu akan terpelihara dengan baik ketika keseimbangan ini terjadi, terpelihara. Berkat yang hijau, Prof. Disinilah peran doa. Doa itu menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya ada yang melindungi loh. Sehingga lingkungan itu menjadi safe, aman. Ya. Kemarin kita sudah menyampaikan surat Fussilat 30 toh. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Prof Suyanto bertanya, yang otomatis ini sebetulnya bisa dikendalikan enggak? Nah, ternyata ada yang hierarki yang lebih atas lagi, Prof. Lah keberadaan Allah. Dan Allah tidak sendiri, beserta jajaran malaikatnya, Prof. Memberikan rasa aman. Gitu. Ini kan gaib ini. Bisa dirasakan loh, Prof. Gitu. Coba di saat badai sitokin, yang namanya Deddy Corbuzier, Prof. Betul. Badannya sebesar itu aja nyaris diambil oleh malaikat Israel. Gitu. Sampai dokternya dapat hadiah 1 koper uang. 1 koper uang, ya, subhanallah. Jadi itulah, Prof, peran sentral dari Yang Maha Pengatur. Maka kalau mau tidur tuh ya yang dibaca tabarok gitu. Tabarokalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memang betul, Prof. Kata Islam itu dari aslama itu. Berserah diri, tekuk lutut. Gitu. Jadi kita ini tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kalau kesadaran ini sudah sampai ke sini, Prof, insya Allah untuk mencapai kondisi steady state itu akan lebih mudah dicapai. Karena kalau sudah kena sitokin itu,
badai sitokin itu, yang ada cuma kalut, Prof. Ya. Kemarahan, campur ketakutan gitu. Ini kan antara hidup dan mati tuh. Ya. Gitu. Nah, menikah, Prof. Jadi sekali lagi dengan kesadaran hanya 10%, Prof. Wah, anu ya. Kalau tidak niat betul, kita itu susah dalam keadaan kesadaran itu, Dok. Ya hanya, Prof. Ya, saya itu kadang-kadang misalkan ya, tenggorokan, gatal, batuk-batuk, jangan-jangan ini COVID. Sekarang ini parno semua ini. Dan saya, Prof, jangankan batuk, baru panas sehari. Ya. Wah, jangan-jangan COVID ini. Ya. Luar Jadi, biasa. saya kadang-kadang kalau sudah agak cemas, itu untuk menghibur diri, saya ukur temperatur saya. Saya ada yang ditembak solar itu, dan ada yang manual. Tapi kalau di solar itu tinggi, Dok, itu saya kalibrasi dengan yang manual. Tapi kalau rendah, sudah percaya saja. Subhanallah. Nah inilah mindset ataupun apa ya, Prof, ya. Ya kita siaga boleh, tapi ya minta maaf, Prof, lah ya. Kita kan harus kembali kepada yang Maha Pengatur tadi. Ya. Bahkan yang namanya musibah itu, Prof, itu kan artinya apa? Tepat sasaran. Oke, ya. Dalam surat At-Taghabun ayat 11. Oh ya. Itu sangat jelas sekali. Ma'asoba min musibah illa biidznillah. Musibah itu tidak akan menimpa diri seorang kecuali atas izin Allah. Nah, tapi ayat itu sangat menggembirakan hati, Prof. Wa yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman pada Allah, justru Allah akan memberikan petunjuk langsung dalam hati. Gitu. Jadi sekali lagi, Prof, yang namanya ilmu yang kita miliki itu dari mana, toh, Prof? Ya. Allamal insana malam ya'lam. Jadi yang namanya guru sesungguhnya itu ya Allah itu sendiri, Prof. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Jadi sekali lagi pengetahuan yang kita terima dan istimewa Prof. Suyanto itu memelihara ilmu yang sudah diterima itu dengan selalu berbagi ya, Prof, ya. Namanya ilmu itu kan semakin dibagi semakin banyak, ya. Beda kalau Prof. Suyanto punya uang 10.000 diberikan saya 5.000 ya. Berkurang itu ya. Jadi dengan adanya ilmu ini, lebih-lebih dengan bertambahnya usia, toh, Prof. Kan sedikit demi sedikit ilmu itu kan diambil kembali itu dalam surat Al-Hajj 5. Wa minkum mayyuradu ila ardhalil umur likaila ya'lama mim ba'di ilmin syai'ah. Jadi betul-betul Prof. Suyanto itu sudah ancang-ancang sok pensiun. Saya akan menjalin silaturahim untuk berbagi ilmu. Ini suatu strategi yang luar biasa, Prof. Kalau Prof. Suyanto itu pensiun punya uang 3M, nah, tinggal 2M, nah, mesam-mesem terus nanti. Tetapi yang namanya ilmu itu terus berkembang. Ya. Kalau kita mengajarkan ilmu, Prof, Allah akan memberikan ilmu tentang sesuatu yang kita sebelumnya tidak tahu, Prof. Ini luar biasa. Jadi semangat thalabul ilmi luar biasa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan ajarkan lagi. Maka orang itu tidak boleh iri loh, Prof. Oh ya. Iri hati itu hanya berlaku pada dua keadaan. Pertama, iri terhadap orang kaya, tetapi dermawan, Prof. Dermawan, ya. Yang kedua, orang yang menguasai Al-Quran, tapi mengajarkan. Ya. Nah, jadi mengamalkannya, mengajarkannya. Ini luar biasa. Jadi kembali ke sehat holistik. Itu dalam bahasa Jawanya, uderanya ya
lampu traffic light ini, Prof. Oke. Nah, Ya. maka nanti Prof Rianto boleh usul gimana ya kalau lampu traffic light ini dibalik. Dan selama ini kan lampu traffic light yang merah yang di atas, Prof. Iya, iya, iya. Ya, kalau sudah lewat lampu hijau, kebut-kebutan di jalan. Bahkan di jalur lambat pun kebut-kebutan. Wah, ya, mengerikan sekarang. Nah ini Prof Suyanto, kapan ya Indonesia itu lalu lintasnya itu seperti di luar negeri itu loh, Prof? Wah, saya kira nunggu 2 kali masa merdeka kali. Nah, Prof, saya kira kok kita bisa memulai loh. Iya. Di jalan kok sepertinya nyawa terancam loh. Iya, betul. Gitu. Jadi apalagi kalau sudah naik kendaraan baru gitu, Prof. Itu ngaplah-ngaplah di tengah jalan itu, Prof. Oh, ya. Subhanallah. Ini semuanya apa, Prof? Karena mereka menggunakan lampu kuningnya. Ya, jadi fight or flight. Jadi menganggap orang itu musuh gitu. Ya, jadi sebaiknya ke depan kalau kita ingin sehat lahir ya batin ya, itu hijau itu terus dinyalakan. Tapi hanya 10%. Minta maaf, Prof. Jadi kemampuan kita untuk men-switch dari merah ke kuning, kuning ke hijau, itu hanya 10%, Prof. 10%. Ya. Tapi yang terjadi kan tidak digunakan itu. Oh, kenapa nggak digunakan, Dok? Itu karena nggak terbiasa atau karena? Nun sewu, inilah peran zikir, Prof. Oke. Jadi selalu ingat pada Allah. Itu akan membuat persepsi kita terampil, Prof. Oke, ya. Nah, mengapa Nun sewu dalam bahasa Jawa kan sering kita kenal istilah eling. Eling lan waspada. Zaman edan. Nek ora edan ora keduman. Ya. Tetapi isih bejo wong kang eling lan waspada. Jadi pertanyaan Prof sangat menukik ini. Kok bisa ya kita kok tidak men-switch ke yang hijau? Karena tidak sadar, Prof. Okay. Maka nanti Prof bisa dibaca dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan seperti orang yang lupa Allah. Fa'ansahum. Kalau kita lupa Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Ya. Fa'ansahum anfusahum, sehingga mereka lupa terhadap dirinya sendiri, Prof. Nah, di sinilah, Prof, kemarin kita sempat menyitir satu syair. Kenapa tiada maaf? Ya. Jadi sebetulnya perilaku manusia itu lebih banyak diwarnai kondisi di alam bawah sadarnya, Prof. Sehingga kita harus mengedepankan pemaafan. Jadi jangan sampai kayak kok koyo ngono to perilaku nih. Nah, ketika dia melakukan sesuatu, dia itu tidak sadar itu, Prof. Ya. Jadi ini peran Al-Hadid ayat 16, Prof. Lagi-lagi. Alam yakni itu kan dari kata al-an, sekarang, now. Belum tiba saatnya kah bagi orang yang beriman untuk mengingat Allah dengan sungguh-sungguh, ya, termasuk mentadaburi Al-Quran, ya. Jangan sampai hati ini mengeras, Prof. Oke. Sehingga tidak responsif terhadap yang di luar itu tadi, Prof. Oh, ya. Nah, menurut saya ini surat Al-Hadid 16 kok enggak terkenal loh, Prof. Ya. Tapi saya senang Prof Suyanto itu sangat fasih dengan aroaital. Hingga aja biaya untuk menyantuni, ya, anak-anak yatim itu, subhanallah. Itu baru aroaital loh, Prof. Ya. Allah, subhanallah. Ditambah kuntum khaira ummah. Nah, ini nanti tolong Prof melalui channel inilah Al-Hadid 16. Itu kalau sudah betul-betul, ya, teraplikasi di masyarakat kita,
itu muncul perilaku yang santun, Prof. Santun ya. Ya, karena apa? Sadar tadi, Prof. Oke. Ya. Jadi kita ini melihat, nah itu lagi, apalagi setelah PPKM, Prof. Itu kan orang merasa keluar dari kungkungan, ya. Sehingga yang terjadi overwhelming. Ya. Itu kuning itu, Prof. Ya. Tapi ya kalau PPKM terus-menerus akhirnya merah, Prof. Oh ya. Udah kelokro, aku koyong ini kapan rampungnya, gitu, Prof. Ya. Jadi sekali lagi kehidupan manusia itu tidak lepas dari the color. Ini yang otomatis, Prof. Nah, yang otomatis ini bagaimana supaya kita kendalikan, yaitu dengan menggunakan fasilitas 10% yang dinamakan perception. Perception. Aku kok ngelokro yo, mestinya orang kaya ngene. Gitu. Kemarin Prof sudah ngendika wala tayasu mirrauhillah. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Yang kuning juga begitu, Prof. Dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi, Prof, saya waktu pertama kali jadi mahasiswa kedokteran, kebetulan guru agama kami itu fisiologis, Prof. Oke. Tetapi saya terkesima. Karena kami diajari adanya 3 nafsu, Prof. Oh. Yang satu nafsu al-lawamah. Allah ya. Nafsu menyesali diri. Itu old Vegas itu. Itu old Vegas, Prof. Old Vegas. Ini kalau checkpoint, Prof, sudah nilainya 100 itu. Itu, Prof, itu sudah kental dengan surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu. Uksimu biyaumil qiyamah wala uksimu bin nafsil lawamah. Nah, yang di atasnya itu an-nafs ammarah bisu. Jadi yang mengajak kepada kejahatan, keburukan. Dan yang terakhir itu, Prof, ini yang sebetulnya yang sedang dirintis oleh kita ini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Jadi pertemuan kita yang singkat ini padat, Prof. Iya. Betul-betul luar biasa. Yuk, pertanyaan terakhir. Yang tadi bawah sadar itu perlu nggak dalam kehidupan? Kalau orang di bawah sadar itu mungkin ya, kalau kita berzikir itu otomatis bunyi gitu. Nggak perlu dalam hal itu, Dok. Nasihu Prof Suyanto, zikir itu tidak hanya mengingat. Oke. Tapi menyebut juga, Prof. Ya. Jadi pengertian zikir itu ada 2. Ya mengingat, ya menyebut. Ya. Nah, dengan menyebut itu menggerakkan rahang, Prof. Ya. Mengaktifkan pita suara, Prof. Oke. Juga mengaktifkan telinga, Prof. Ya. Dan itu langsung efeknya membuat yang hijau berfungsi optimal. Seperti kerbau, ngayemi. Leres. Gitu. Jadi, Prof, kalau kita itu banyak menderas Al-Quran, ya, dengan tajwid, mahros, pernapasan, itu sebetulnya arahnya untuk menjadikan yang hijau mendempen yang kuning tadi. Ya, sehingga nanti antara kuning dan merah itu bekerja lebih harmonis. Balance. Steady state atau homeostasis. Mekaten, Prof. It's 7 hours. Tapi kan ternyata konsepnya itu simple, Dok. Kenapa ya kok orang itu sulit gitu? Karena faktor
berkurangnya zikir itu kali. Karena orang kalau dikasih tahu, wah ini kamu stres. Enggak, saya enggak stres, enggak ngaku dong. Leres. Jadi nun sewu, tadi saya sudah matur, komponen manusia itu hanya ada S dan D. Oke. Jadi kecenderungannya itu defense-nya itu loh, Bro. Oh, ya. Gila nun sewu, kita harus mengajak secara bijak, gitu. Dan nun sewu loh, Bro. Guru itu kan kalau enggak hati-hati jadi blutrek, Bro. Oke. Gitu. Karena apa? Karena konsep ini belum difahami betul. Nah, pada dasarnya orang itu kan cenderung defense-nya yang maju. Ya. Social engagement-nya. Gitu. Nah, takwa inilah sebetulnya, Prof, yang menjadikan orang itu di dalam kondisi yang hijau terus-menerus. Oke. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu hijau terus itu, Bro. Gitu. Ya. Oke lah. Terima kasih, Dok. Terima kasih Ustadz. Dan begitulah saudara-saudara para pendengar Suyanto.id, share-nya dipun stop rumen, Dok, supaya kita bisa kalau berakhir ini pamitannya supaya mulus, karena kalau kalau pamitnya enggak melihat wajah kita masing-masing rasanya semedot gitu. Alhamdulillah. Ya, saudara, jangan lupa mengikuti channel Suyanto.id bersama Ustadz Dr. Zainal Mutakin Sogro, karena kita akan selalu memperoleh ilmu baru untuk hidup sehat secara holistik, tidak saja sehat secuil-cuil, tapi adalah sehat secara holistik. Terima kasih, Dokter. Kita Sabtu pagi yang akan datang berada di sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.